Oke, baik. Suara saya sudah terdengar, Bapak dan Ibu. Mohon izin. Sudah Mas, Oke, terdengar Mas Novan. oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya buka dulu mungkin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya? Saya mohon maaf sekali mungkin beberapa hari ini saya agak slow respon dan mungkin berhalangan hadir karena ya biasa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sehat ya? Atau Sehat Mas Novan. agak sehat ya? Papernya sehat Bapak dan Ibu? Papernya masih sakit. Oke, nggak apa-apa Bapak. Nggak apa-apa. Emang salah satu apa nggih kalau kami itu nulis paper karena harus sering-sering begadang dan lain-lain biasanya masalah kesehatan. Nggak apa-apa. Yang penting kan papernya publish Bapak Ibu. Nah, di sini kita bertemu kembali di sesi keempat begitu nggih Bapak Ibu. Ini adalah sesi yang menurut saya sesi yang tidak kalah penting dengan sesi yang lain atau bahkan mungkin ini bisa menjadi pokok utama dari sebuah paper sebenarnya. Sebentar ini kok kayaknya agak putus-putus nih. Suara saya aman Bapak Ibu atau agak putus-putus? Kok di WA saya kok agak putus-putus nih? Ini coba wifi-nya saya ganti sebentar. Oh, oh ini saya pakainya yang oke. Oke, nah sekarang mungkin untuk sekarang apakah masih aman Bapak dan Ibu? Aman. Mas, Sekarang sama. sudah aman ya? Baik, terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama, tapi sebelum itu karena ini masuk ke sesi keempat Bapak Ibu semuanya, nanti ini sudah masuk ke pertengahan begitu ya dari webinar kita kali ini. Jadi sesi keempat nanti akan beberapa saya tambahkan sedikit apa nggih pemantik gitu nggih. Bapak Ibu nanti bisa menanyakan apapun kalau masih ada kesulitan terkait dengan sesi sebelumnya ataupun oke. Nah, terkait mungkin sesi-sesi yang kemarin masih belum jelas dan seterusnya bisa langsung ditanyakan saja. Tapi saya mohon izin ini saya berikan sedikit penyemangat gitu nggih Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu nanti tetap terbakar gitu nggih dalam menulis paper gitu. Nah, saya tidak jauh-jauh, saya akan ambil contoh simpel dari mudahnya membuat paper begitu Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk bukan masuk. Saya akan buka dulu paper ataupun skopusnya Pak Jo gitu. Dari Pak Jo di sini kita bisa lihat bersama untuk scopus.com beliau ada 46 dokumen kan begitu. Nah, bukan jumlahnya yang saya ingin sampaikan, tapi di sini saya akan tunjukkan mudahnya menulis paper. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa menulis paper itu berat, masih menulis paper itu menurutnya masih terlalu eh, susah dipahami, harus kompleksitas gitu, harus tingkat tinggi begitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bersama. Saya ambil contoh satu paper Pak Jo. Nah, yang ini. Paper ini adalah bukti betapa mudahnya tembus Scopus. Begitu. Kalau kita breakdown dari judul dulu. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini apakah sudah mencerminkan judul yang menarik? Apakah judulnya sudah eye-catching menurut Bapak dan Ibu? Iya, Mas. Cocok ya? Gitu. Iya, siap. Jadi kita bisa lihat bersama, judulnya itu sangat eye-catching. Padahal risetnya itu sangat sederhana. Kalau kita breakdown, risetnya itu hanya menggunakan metode video based learning. Video di sini menjadi metode atau metode dari risetnya. Tidak ada kebaharuan dari video. Sebelum ada internet sudah ada video, kan begitu. Jadi tidak ada novelty video. Ini bukan yang Pak Jo jual, bukan metode yang dijual. Tema mungkin, temanya on progressive muscle relaxation.
bagaimana kalau bahasanya itu ya mungkin pijat lah gitu, nggih. Bagaimana kita masalah otot gitu, pijatnya. Nah, itu tema tidak dijual juga oleh Pak Jo, tapi yang dijual adalah signifikansinya. Kemampuan orang, kecepatan kemampuan orang dalam memahami kalau pakai video dan tidak pakai video. Nah, itu yang dijual Pak Jo. Jadi kalau kita belajar, kalau tanpa video itu mungkin 5 jam, tapi dengan video itu 5 menit. Nah, itu yang dijual oleh Pak Jo, Bapak Ibu semuanya. Jadi menulis paper itu bukan masalah di metodenya, tapi apa yang Bapak Ibu ingin jual di sini. Itu. Kalau video atau metodenya mungkin bukan hal yang baru, novelty-nya mungkin tidak ada gitu, ya sudah sangat umum sekali, ya sudah kita jual hal lain. Contohnya signifikannya mungkin. Sebuah perubahannya, kontribusi dari riset ataupun paper Bapak dan Ibu itu kita tulis seperti ini, quickly understanding on progress masteration with video based learning in secondary school student. Kan begitu Bapak dan Ibu. Itu jadi masalah risetnya, bukan masalah metodenya sekarang. Ini kalau kita breakdown metodenya cuma video, kira-kira berapa ratus juta Bapak dan Ibu? Kalau cuma pakai video kira-kira berapa ratus juta gitu. Ini teman-teman saya yang IT itu sangat mudah sekali pakai video, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari jumlah respondennya gitu. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu berapa jumlah minimal untuk paper yang bisa tembus Scopus, jumlah responden contoh harus wawancara ke berapa orang gitu. Menurut Bapak Ibu, kalau masih ada bayangan kira-kira kenapa konsulat harus 1.000 kah? Harus ratusan kah? Dalam paper ini, Bapak Ibu semuanya, hanya cukup 6 orang saja. The respondent in this study were only 6 students. Gitu. Cuma 6 orang. Ini PTK saja kalah gitu. PTK, penelitian tindakan kelas. Itu kan kalau satu kelas kan minimal 30 sampai 40 orang. Lah ini cuma 6. Respondennya cuma 6, metodenya cuma video. Nah ini kuali Mas, enggak. Ini adalah kuantitatif. Sudah kuanti, respondennya cuma 6, metodenya cuma video. Sangat sederhana. Jadi bisa dibilang ini mini riset sebenarnya. Jadi Pak Jo itu dosen di Malaysia dan meminta mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan mini riset. Apapun temanya, suka-suka mereka, metodenya suka-suka mereka yang pahami. Kebetulan mereka hanya paham. Oke, Bapak atau Ibu? Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Jadi ini bukti sedikit. Dan kalau Bapak Ibu tanya ini Q berapa, tapi sebelum saya tunjukkan berapa Q-nya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini Q berapa? Dengan tema yang sangat simpel sekali, dengan topik yang sangat sederhana sekali, dengan metode yang sangat sederhana, responnya cuma 6, kira-kira ini bisa tembus Q berapa Bapak dan Ibu? Menurut pandangan Bapak dan Ibu semuanya. Berapa? Ini 2. 4. 4, 2. Ada lagi? 12 Tyson-nya. Bisa. Ya, di sini kebetulan paper ini tembus di jurnal Q2 Bapak dan Ibu. Gitu. Wow. Topiknya sederhana, temanya sederhana, risetnya sederhana, tembus Scopus Q2. Itu loh Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau memang saya sering sampaikan itu menjadi bukti mudahnya menulis paper yang akan terindah Scopus Bapak dan Ibu. Kami meminta Bapak dan Ibu di sini untuk lebih sederhana lagi sekarang. Mungkin pemikirannya jangan kompleks, silakan kompleksitas itu ada di kampus. Dalam menulis paper kalau bisa jangan komplek-komplek kan gitu. Paper itu hanya 10 sampai 15 halaman, nggak usah kita menulis lagi laporan risetnya. Itu dia. Tulis-tulis saja hal-hal yang penting gitu, nggak usah panjang lebar dan seterusnya. Ini juga salah satu bukti betapa mudahnya nulis paper adalah kita lihat bersama. Saya buka untuk papernya. Kalau saya bilang kemarin rata-rata menulis paper itu 10 sampai 15 halaman, paper ini hanya berjumlah berapa halaman Bapak dan Ibu? Kelihatan tidak nih? Berapa halaman?
Tiga. Lima halaman. Paper ini hanya 5 halaman. Paper ini hanya 5 halaman. Kita breakdown bersama. 5 halaman. Halaman pertama, judul, nama-nama penulis, afiliasi, bla 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 bla, abstrak, sudah terpotong 1 halaman sendiri. Itu nggih. Dari 5 halaman kepotong 1 halaman cuma judul dan seterusnya. Berarti sisa 4 halaman. Kan begitu. Nah, kita lihat daftar pustaka ke bawah. Daftar pustaka nih, ada daftar pustaka 1 halaman sampai 1,5. Nah, dari 4 halaman yang sisa tadi sudah kepotong daftar pustaka 1,5 halaman, kan begitu. Berarti sisa 2,5 halaman. Dari 4 halaman dikurangi daftar pustaka jadi 2,5 halaman. Terus ini juga dalam paper ini pakai analisis sederhana dunia dan akhirat. Coba kita lihat, ini bentuknya tabel dan analisisnya hanya berupa pre dan post, membandingkan antara sebelum dan sesudah itu aja. Kalau Bapak Ibu pakai analisis kompleks triangulasis, smart PLS, SPSS itu kan kompleks sekali. Ini hanya membandingkan sebelum dan sesudah pakai video, gitu. Sebelum pakai video dan sesudah pakai video. That's it. Itu saja, dan itu pun dibuat tabel yang besarnya 1/2 halaman sendiri. Kalau tadi sisanya 2,5 dikurangi 1/2, berarti sisa 2 halaman saja. Itu pun 2 halaman isinya adalah referensi dari Liu, Van Comfort. Nah, ini Van Comfort, terus ada lagi, ini ada Maimunah Hasim. Nah, itu 2 halaman. Bapak Ibu cukup menulis paper itu sebenarnya cukup 1 halaman, sisanya itu nanti referensi-referensi semua yang bermain di sini. Nih, Frances Juliano, terus mana lagi ya, banyak. Itu aja Bapak dan Ibu. Jadi tolong kita samakan frekuensi dulu Bapak Ibu. Semuanya tolong jangan terlalu kompleks dalam menulis paper. Silahkan kompleksitas itu saat melakukan riset. Mobil balap itu, BMW gitu, itu silahkan kompleks, tapi di dalam saja. Kalau sudah kita megang setir mobilnya itu, tolong itu dibuat sesimpel mungkin, tinggal ceklik, ngerem, ceklik, nanti juga handrem sendiri, itu loh. Tapi kompleksnya itu ada di mesinnya. Jangan kita tampilkan hal-hal yang rumitnya di dalam paper ini, gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu nggih. Ini saya harap sebagai tambahan supaya Bapak Ibu tetap semangat dalam menulis paper. Itu jangan semua hal dibahas dalam paper. Kalau bisa mungkin 1 topik, 1 tema silahkan dibahas tapi mendalam. Nah, itu poinnya. 10 halaman itu fokuskan saja ke tema yang memang ingin di highlight, ingin diangkat, apa yang Bapak Ibu ingin jual. Nah, itu yang silahkan ditekankan. Tidak perlu semua variabel dibahas, semua tema dibahas, pusing sendiri, nanti malah jadi laporan riset lagi, kan begitu Bapak Ibu. Itu nggih. Jadi sedikit tambahan, nanti kalau berkenan saya bisa kirimkan ini ke grup supaya Bapak Ibu biar lebih semangat dalam menulis papernya. Itu ada loh buktinya, ini loh, mudah tembus Scopus, papernya cuma 5 halaman. Video metodenya cuma pakai video. Udah, respondennya cuma 6. Masuk Scopus Q2 di sini. Nah, ini dia. Begitu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mulai panas? Sudah Mau tanya? Oke, bagaimana Pak? Saya sudah kirim draft itu ke Pak Novan. Oh iya, WA. baik. Nanti kalau ada yang WA bisa dikirimkan ulang, Gih. Mohon maaf. Mungkin WA-nya agak tertimpa gitu, Ya, Gih. siapa Novan nanti. Jadi saya kirim lagi ya. Ini mau nanya, itu kalau kita mau, itu kita sebaiknya pelajari dulu template-nya atau kita nulis dulu. Kan kita tidak tahu nih, kita nulis berapa halaman, kemudian kan pas sesuai template-nya ternyata sekian halaman. Ada yang menuntut kan 10 lebih halamannya. Itu gimana ya tekniknya? Kalau kami biasanya itu tidak, Pak. Jadi kalau terkait dengan umumnya begitu, memang sebenarnya paper itu kami tidak terkait dengan halaman, tapi jumlah kata, Pak. Gitu. Kan ada yang meminta minimal 3.000, ada yang meminta minimal 5.000. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nulis paper,
total keseluruhan dari judul sampai daftar pustaka itu kurang lebih 4.000 sampai 5.000 kata. Cukup, itu aja. Itu sudah menjadi batas umum, 4.000 sampai 5.000 kata. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan ada jurnal yang meminta harus 5.000, tinggal ditambah 1.000. Tapi kalau memang maksimalnya hanya 3.000, ya udah kita kurangi 1.000. Jadi tengah-tengahnya aman, Pak. Gitu. Dan terkait dengan template atau mungkin format dari jurnalnya itu ibarat kalau kata Pak Jo itu kita punya telur sama ayam gitu kayak mau dimasak yang mana dulu gitu kayak mau telur dulu atau ayam dulu nggak apa-apa silahkan. Kalaupun punya paper ya silahkan ditulis dulu papernya baru menemukan jurnalnya, atau kalau memang Bapak Ibu sudah dari awal tahu oh ya saya mau ke jurnal ini, udah berarti fokus ke jurnal itu saja, nggak ada masalah. Kalau saya jujur, saya tidak targetkan ke jurnal tertentu, jadi saya buat umum papernya saja 4.000 sampai 5.000 kata, dan nanti kalau sudah ketemu jurnal tujuan tinggal saya sesuaikan. Itu pun tidak perlu waktu yang lama, Bapak. Cepat untuk terkait dengan format. Begitu, Bapak. Tuh. Jadi monggo mau punya paper dulu atau ada target jurnal dulu nggak ada masalah. Tapi kalau saya mending sih punya paper dulu sih, biar lebih nyaman, Pak. Jadi kalaupun tinggal dibolak-balik tuh gampang. Begitu. Takutnya kalau punya jurnal dulu dan kita submit paper kita ke jurnal itu dan tiba-tiba ditolak, otomatis kita berubah lagi itu Pak, sama saja jatuhnya. Begitu. Jadi ya monggo selera saja. Mau paper dulu atau tahu target jurnal dulu, nggak ada masalah. Silakan Bapak. Itu. Begitu, Bapak? Ada lagi, Bapak dan Ya, Ibu yang terima kasih, tanya? Pak Novan. Sama-sama, Bapak. Gitu. Eh, Ada lagi? oh iya Mas Novan, Oke, bagaimana Ibu? ini biasanya kalau saya perhatikan dari dulu-dulu gitu ya, itu Ya, ada yang ke Elsevier ini Elsevier, itu dalam sekali ininya, penjabarannya. Misalnya kita kan penjabarannya. penelitian tuh, Oke, benar-benar dalam sekali dan lengkap, harus komplit, harus iya, data-data tabel itu banyak sekali. Nah ternyata iya, sekarang Mas Novan ini beda lagi gitu ya, bisa sederhana tetapi menarik lah gitu ya itunya. iya Ibu. Eh, apakah ini jurnal-jurnal tertentu yang meminta seperti ini? Iya, benar Kalau kali Ibu. Jadi zaman dulu Elsevier ini harus mendalam gitu. iya Ibu. Jadi kita harus kenali juga Bapak Ibu apa ya selera ataupun ciri khas setiap publisher kan gitu. Nah, Elsevier itu memang Hmm. terkenal jurnal-jurnal yang baik kan bagus gitu karena memang papernya itu memang mendalam semua kan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pede dalam papernya itu boleh main-main ke contoh ke jurnal ini. Ini kan jurnal publishernya apa nih? Horizon, Horizon Research Publishing. Jadi bukan Elsevier ini. Jadi Hmm. Pak Jo mungkin merasa paper ini memang didesain untuk sederhana kan gitu, tidak kompleks kan begitu. Jadi memang jadi dalam artian tuh sadar diri gitu aja ya, sadar diri. Jadi dulu ini sebenarnya jurnal Q4. Ini sebenarnya jurnal Q4. Sebenarnya dulu jurnal Q4, tapi sekarang dia sudah naik jadi Q2. Jadi kalau masalah Q atau kuartil di Scopus itu sangat dinamis Bapak dan Ibu. Sekarang bisa Q4, besok bisa Q2. Gitu. Ataupun dirubah. Sekarang mungkin dia Q1, tiba-tiba sudah discontinue, sangat memungkinkan. Jadi masalah Q atau kuartil itu sangat dinamis. Yang kita harus tekankan di sini adalah produktivitas membuat paper, Bapak dan Ibu. Enggak apa-apa, kita tembak paper, ini besok discontinue. Enggak apa-apa, saya masih punya paper yang lain gitu. Jadi enggak ada masalah. Itu Pak Jo ini juga mungkin papernya ada 46, banyak juga yang sudah discontinue, ada juga yang masih bertahan, enggak masalah. Gitu. Toh kita kan yang penting biasanya hanya butuh satu untuk naik jabatan atau mungkin terkait dengan untuk jadi profesor dan seterusnya. Kan begitu, Ibu. Jadi Hmm. kalau kasarnya kata Pak Jo Masih. itu kita tidak miskin paper, nah itu aja sih. Gitu. Kan Hmm. satu riset bisa kita jadikan banyak paper kan gitu, Ibu. Itu. Iya, iya. Nah, jadi Iya, masing-masing jurnal ada benar. karakternya sendiri-sendiri gitu Iya, ya. benar sekali, Ibu. Jadi Benar sebelum sekali. sebelum kita masuk, berarti kita harus pelajari dulu karakter masing-masingnya gitu ya. Nah, itu benar sekali. Ya, Monggo. hmm, Begitu, Ibu. gitu. Untuk pemilihan ya. Iya.
Insya Allah nanti sesi ke-6 kami bantu untuk terkait dengan jurnal tujuan. Jadi bagaimana memilah dan memilih gitu, nggih. Jurnal-jurnal yang sekiranya cocok ataupun yang masih kurang, wah ini kurang pas Mas, kali lain bisa. Nanti sesi ke-6 nggih Ibu, kami bantu nanti begitu. Begitu Bapak dan Ibu, ada lagi? Kalau tidak kita bisa mulai saja nggih. Tadi ini adalah paper yang membuktikan mudahnya menulis paper. Jadi kalau saya boleh bilang sebenarnya nulis paper itu hanya 1 halaman. Nah, itu aja. Nulis paper itu cukup 1 halaman. Tulisan kita sendiri tanpa ada citasi, tanpa ada referensi. Referensi-referensi itu nanti akan menguatkan paper kita. Tapi modalnya itu adalah tulisan kita sendiri. Jadi kita masuk ke materi kerangka anatomi Bapak dan Ibu. Begitu. Malam hari ini yang manggung Mbak Hanifah gitu. Saya mohon maaf karena ya Mbak Hanifah aja karena lebih mahir gitu. Nanti untuk kerangka paper ini silahkan Bapak dan Ibu perhatikan. Video recordnya juga akan kami share nanti besok siang atau sore. Begitu kami kirimkan ke link yang sama. Nanti bisa Bapak dan Ibu kirimkan juga bentuk kerangka papernya ke kami. Gitu bisa japri ke saya ataupun Mbak Hanifah. Dan mungkin sedikit bisa kami bantu untuk merevisi, mengkoreksi singkat gitu. Jadi bukan dalam bentuk paper full, kami tidak melihat konten, tapi lebih ke teknisnya. Apakah sudah pas, kepala di atas, kaki di bawah, atau belum, kan itu kira-kira. Jadi itu, kunci dari nulis paper itu sebenarnya kerangkanya. Apakah pondasi rumah ini kokoh atau tidak, nah itu aja. Begitu, Bapak-Ibu semuanya, untuk materi kita pada malam hari ini. Mbak Hanifah, apakah sudah bergabung? Halo, Mbak Hanifah? Halo Mas Nofan, sudah bergabung. Oke, nah kalau Mbak Hanifah sudah bergabung, maka bisa kita mulai saja Bapak dan Ibu. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan setelah materi kami sampaikan, tanyakan apapun sampai Bapak Ibu paham. Gitu. Kami nanti ada sedikit produk original dari Rumah Scopus 703 Framework. Nanti kami kirimkan ke grup dan materinya juga mungkin bisa kami kirimkan supaya Bapak Ibu lebih paham, lebih lebih menangkap gitu apa yang terkait. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Langsung mulai saja mungkin Mbak Hanifah, silahkan langsung dimulai. Oke, baik. Terima kasih Mas Nofan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon untuk stop share screen dulu Mas Nofan. Oke, kita bergantian untuk share screen, nggih. Bapak Ibu izin langsung kita share screen saja, langsung kita masuk ke materi, gitu, nggih. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Novan, gitu, kita hari ini temanya adalah anatomi paper, pure dari pemikiran Bapak Ibu, jadi tanpa campur tangan citasi, seperti itu. Izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk anatomi paper dari Rumah Scopus itu ada 7 tahapan atau 7 hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah what is known. Di sini kalau kita bisa lihat di sebelah kanan, what is known ini dia masih segitiga yang masih melebar gitu, guys. Penjabarannya masih luas. Jadi di bagian what is known ini berisikan tentang pernyataan-pernyataan yang positif, kalimat-kalimat yang positif. Semisal nih Bapak Ibu, kita membahas mengenai mungkin kita ambil salah satu judul digital marketing to improve marketing performance gitu. Jadi di bagian what is known ini, our understanding of the word ini, kita harus memasukkan kalimat-kalimat pernyataan umum mengenai digital marketing itu seperti apa, lalu marketing performance itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar hal positif dan itu belum adanya citasi. Untuk anatomi ini Bapak Ibu pure pemikiran Bapak Ibu. Jadi tidak boleh adanya citasi, nggak boleh adanya campur tangan dari penulis-penulis lain gitu. Lalu setelah what is known Bapak Ibu, tadi di what is known kalimat positif. Selanjutnya ada what is unknown. Di sebelah kanan juga dia lebih menyempit lagi pembahasannya.
Kenapa lebih menyempit? Karena di sini di What is Unknown ini kita membahas tentang gap. Jadi kita membahas tentang masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di dalam penelitiannya Bapak Ibu. Semisal saya membahas digital marketing to improve marketing performance. Digital marketing belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di semua daerah di Indonesia karena adanya kekurangan teknologi. Nah, itu adalah permasalahan yang kita temukan saat penelitian. Jadi bedanya nomor 1 dan 2, kalau nomor 1 itu pernyataan positif, jadi kita bisa menjabarkan digital marketing itu apa. Kalau di nomor 2 lebih ke permasalahan. Jadi digital marketing itu belum bisa nih digunain di seluruh daerah karena tidak adanya teknologi yang memadai, semisal seperti itu. Kenapa di sini lebih mengerucut, lebih mempersempit? Karena dia sudah mengerucut ke pokok permasalahannya. Kita di sini sudah membahas tentang permasalahannya, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada how and why. Di sini dia lebih mengerucut lagi. Kenapa seperti itu? Karena setelah kita membahas permasalahan di nomor 2, di nomor 3 ini kita akan membahas mengenai urgensi research-nya Bapak Ibu untuk apa. Lalu di sini juga kita menyampaikan solusi dan tujuan dari research kita. Jadi di dalam HNY ini kenapa lebih mempersempit? Karena lebih mengerucut nih permasalahannya seperti apa, tujuannya apa, solusinya yang akan diberikan itu seperti apa gitu. Oleh karena itu skupnya, lingkupnya dia lebih mengerucut dibandingkan nomor 1 dan 2. Lalu nomor 4. Nah, ini ada di tengah-tengah. Nomor 4 ini adalah metode. Dia berada di tengah-tengah dengan skop yang bisa dibilang sangat kecil lagi. Dia lebih menjurus gitu, nggih, Bapak Ibu. Di sini, di dalam metode ini, kita akan menjabarkan yang pertama, research design kita. Kita menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Nah, itu penjabarannya ada di dalam metode nomor 4. Lalu yang kedua adalah mengenai population and sample. Nah, di sini sudah berbicara tentang penelitian kita menggunakan apa dan sampel kita itu seberapa. Kita mendapatkan sampel berapa, dari mana, terus untuk populationnya dari mana saja. Nah, itu sudah kita sebutkan juga di metode. Lalu yang ketiga pembahasan di metode adalah mengenai instrumen atau prosedur. Jadi kita mendapatkan sampel, mendapatkan population itu dari mana, prosedurnya bagaimana. Itu juga akan kita bahas di dalam metode. Yang terakhir adalah analisis data. Di dalam metode ini, Bapak Ibu harus menyebutkan, semisal nih, kita mendapatkan, kita menggunakan kuantitatif, lalu kita ada pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, di dalam metode ini, Bapak Ibu harus menyebutkan, Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa, lalu versinya, versi berapa. Silahkan nanti disebutkan di dalam metode ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang nomor 5, result atau hasil. Nah, ini sudah mulai sedikit lebih lebar lagi pembahasannya. Karena di sini nomor 5 ini kita sudah sedikit menjabarkan tentang hasil temuan kita. Semisal kalau kita ada tabel pembahasan hasil pengolahan data X gitu nggih. Nah, di sini kita sudah sedikit menarasikan dari hasil tersebut itu kita mendapatkan apa saja. Di sini hanya mungkin berupa gambar dan sedikit narasi, Bapak Ibu. Kita akan menjabarkan lebih detailnya mengenai hasil itu ada di discussion. Kenapa kok ini lebih melebar lagi? Karena itu kita di sini harus menjabarkan dari hasil ini seperti apa dan menjawab tentang gap. Kita tadi mempunyai permasalahan di nomor 2. Itu harus terjawab di discussion ini, Bapak Ibu. Terjawabnya harus sesuai dengan result. Oleh karena itu, kenapa kok saya menyebutkan pembahasan itu nanti yang di hasil akan diperjelas di discussion karena hal tersebut. Jadi di discussion itu kita menjawab tentang permasalahan yang kita temui berdasarkan data lapangan atau hasil penelitian kita. Gitu. Lalu yang terakhir conclusion. Tentu saja di dalam conclusion ini dia pasti akan lebih lebar karena di situ kita harus menjawab mengenai tujuan penelitian,
bagaimana tujuan research ini, gitu nggih. Lalu mungkin kita juga bisa memasukkan eh, limitasi, gitu nggih. Kalau semisal ada penelitian ini belum selesai atau harus ada pembaharuan research lagi, harus ada yang meneruskan. Nah, itu kita bisa tuliskan limitationnya di conclusion. Dan juga Bapak Ibu, conclusion ini kita juga harus menyebutkan kontribusi researchnya kita secara teoritis ataupun praktiknya itu di dalam conclusion. Jadi di dalam conclusion akan harus menjawab tentang tujuan, menyebutkan juga tentang kontribusi research Bapak Ibu itu untuk apa, gitu nggih. Secara teoritisnya seperti apa, secara prakteknya itu seperti apa, dan juga limitasi. Namun Bapak Ibu, limitasi di sini kita perlu berhati-hati nggih. Jadi jangan karena kita mau menunjukkan limitasi, jadi seolah-olah penelitian kita ini belum selesai atau malah jelek gitu karena adanya limitasi tersebut. Jadi kalau semisal limitasinya itu karena kurangnya waktu untuk penelitian atau adanya variabel yang belum ketemu kayak gitu-gitu dan itu sifatnya malah melemahkan penelitian Bapak Ibu, lebih baik jangan ditulis. Tapi kalau semisal limitasinya harus ada penelitian lanjutan mengenai variabel tersebut karena adanya proses jadi variabel itu akan terus berkembang. Nah, itu bisa untuk limitationnya bisa disebutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk Jadi Mbak Anifah, jadi ya, limitation ini berarti saran lah gitu ya. Kira-kira untuk pengembangan penelitian ini ke depan, selanjutnya? Betul, eh, apa kira-kira yang bisa dilakukan gitu ya? betul, betul. Bisa juga disebutkan seperti itu Ibu untuk limitationnya. Hmm. Jadi untuk memajukan kira-kira apa pengembangannya ke depan ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau Hmm. misal, wah ternyata di penelitian saya ini kurang satu variabel nih, jadi penelitiannya kurang kuat gitu. Nah, Bapak Ibu Hmm. bisa nih memberikan saran atau limitationnya karena kekurangan variabel atau belum ditemukan satu variabel untuk memperkuat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melanjutkan. Nah, seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Apakah penjelasan saya terlalu belibet Bapak Ibu atau perlu saya ulangi? Hmm. Sudah Lagi. bagus Bu Hanifah, tinggal Oke, praktek saja. tinggal Saya praktek sudah kirim saja. juga Oke. anatomi sains jurnal ke WA pribadinya Bu Hanifah. Oh, Mohon dicek. oke, siap, Terus siap, yang Bapak. kedua, eh, terkait dengan tadi ya discussion ya. Oke, Discussion ini kan lebih luas dari result. betul, betul. Nah, di discussion ini yang kita gunakan teori-teori kan pastinya dalam menganalisis atau menjawab rumusan masalah itu. Oke, Nah, kadang-kadang teori yang kita pakai itu akan berulang-ulang atau tidak dengan yang sudah kita cantumkan di bagian pendahuluan atau di oke, riset sebelumnya. Atau kan ada juga yang kerangka jurnal itu ada kerangka teori itu. oke, oke. Ada yang template-nya Iya, pakai teori. iya, Nah, kerangka teori itu teori. kan nanti kita jadi gunakan. Itu bisa berulang-ulang kutipan atau kita parafrase yang berbeda dengan yang kita Baik. undang itu gimana, Bu? Oke, Gimana? baik, Bapak. Kalau untuk discussion ini kan karena menjawab permasalahan, gitu, nggih. Menjawab permasalahan dan sesuai dengan hasil. Perlu kita garis bawah itu, nggih. Menjawab permasalahan tapi sesuai dengan hasil. Mungkin di dalam bukan teori-teori yang kita temukan mungkin juga akan berbeda dengan yang di atas karena kan di atas sama sekali belum adanya teori mungkin kalaupun ada menyinggung tentang hal-hal positifnya gitu nggih dan belum ada hubungan sangkut pautnya dengan hasil tapi kalau di discussion ini harus ada sangkut pautnya dengan hasil penelitiannya Bapak gitu jadi mungkin kalau semisal Bapak menemukan teori yang sama dengan yang di atas kita bisa cari teori lain teori-teori pendukung yang lain karena biasanya untuk mensitasi gitu nggih Bapak Ibu, dalam satu jurnal itu maksimal digunakan 2 kali sitasi saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan berpengaruh dengan daftar pustakanya. Karena satu jurnal itu kan hanya
walaupun disitasi 5 kali di daftar pustaka hanya 1 kali yang muncul gitu nggih. Takutnya nanti sitasi yang di atas banyak, tapi daftar pustakanya cuma sedikit. Begitu, Bapak. Jadi memang Oke, ya pokoknya pasti akan ada itu ya. Ya, nggih, tapi ya kalau kan discussion itu menjawab rumusan, kemudian betul didukung dengan teori-teori yang kita lampirkan. nggih, Atau tapi nggak teori-teori itu sesuai juga bisa kita cantumkan di riset pendahuluan. Jadi, bisa nggih, tapi harus sesuai dengan tetapi hasil kita nggih, Bapak. ya pokoknya menjawab, ya mendukung hasil lah, mendukung Betul, hasil, betul, betul. didukung oleh teori dan didukung oleh penelitian sebelumnya juga kan gitu ya. Nggih, betul, betul. Cuman Bisa kita dikasih. ngutip lagi kan tuh ya. Nah, cuma bahasanya mungkin berbeda, tidak sama Bahasanya. gitu ya. Betul, betul. Ya, Kalau kita menemukan jurnal yang sama gitu nggih, mungkin lebih enak kita cari yang lain dulu tentang pembahasan yang sama dan bisa kita kutip. Kalau sudah dikutip di atas gitu nggih, takutnya kalau kita mm. kutip lagi seperti yang saya katakan tadi, banyak kutipan tapi daftar pustakanya dikit. Gitu. Oke, jadi lebih baik cari yang lain gitu ya. Betul, betul, Ya betul. kan nanti. Tapi kan kalau ada yang template-nya kerangka teori dulu gitu, kan kita pasti pakai yang kerangka teori yang ada di situ. Template yang Kalau yang ada template jurnalnya ada yang nggih, menjelaskan tentang kerangka kerangka teori. teorinya gitu nggih. Oke. Ya, di Kalau di template ada kerangka teori. oh Kita ya. masukin kerangka teori. Kemudian Li- kerangka teori itu kan jadi analisis discussion akan Ya, berulang-ulang. lebih ke literatur review nggih Pak biasanya. Hmm. Ya, itu juga bisa. Tapi kadang kalau literatur review itu kan cuman kita menyebutkan dari referensi, maaf, dari literatur review tersebut persamaan dan perbedaan atau mungkin penelitian terdahulunya seperti apa, mengcompare gitu nggih Bapak, lebih mengcompare. Jadi terkadang juga kita perlu menambahkan kalau discussion itu yang tadi sangkut pautnya dengan hasil gitu. Mungkin yang membedakan cuma dari situnya, Pak. Ya, Gitu. mengcompare hasil atau mendukung hasil kita kan perlu Oke. Oke. teori. Teorinya udah dipakai di atas misalnya. Tinggal di parafrase lagi. Boleh, nggih. Boleh Kalau tidak diparafrase. ada teori lain gitu ya. Nggih, kalau tidak ada teori lain. Betul, betul. Dan terkadang juga, nggih, tergantung jurnalnya, nggih, Bapak Ibu. Ada juga jurnal yang minta literatur review itu beda beda file. Jadi tidak jadi satu dengan manuskrip utama. Itu juga perlu Bapak Ibu perhatikan lagi nggih besok saat menemukan jurnal tujuannya mengenai kerangka teoretik atau literatur reviewnya. Seperti apa susunan dari manuskripnya gitu. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak Nipa. Nggih, Bapak Hasbi. ini menyambung menyambung diskusi ini, Mbak. Nggih, Ini Ibu. biasanya kita kan di dalam membuat paper ini, biasanya Mm-mm. kan kita dari hasil dulu, kita Mm-mm. dapatkan tabel-tabel, kemudian kita uraikan isi tabelnya. Oh, ternyata perlakuan ini hasilnya menghasilkan seperti ini, yang Mm. begini-begini, dan pengaruhnya begini-begini. Nah, kemudian Nggih. kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang Ya, mendukung hasil kita tadi. Nah, jadi pikir kan begitu, Mbak ya? ya, tapi juga kita harus menjawab permasalahannya. Jadi dari hasil yang kita temukan, itu kan pasti Ya. akan ada permasalahan dari gap yang kita temukan juga. Nah, itu juga harus ada sinkronis antara itu, antara temuan gap atau permasalahan dan juga hasil penelitian dan itu akan dijabarkan di discussion. Semisal nih, kita udah punya hasil, ternyata di gap tadi menyebutkan bahwa belum semua tempat di Indonesia ini bisa memfasilitasi dengan baik penggunaan digital marketing kayak gitu karena adanya kendala teknologi. Ternyata di dalam hasil penelitian kita ada beberapa persen tempat yang memang dia tidak bisa kita gunakan untuk pengembangan digital marketing karena belum adanya sinyal semisal seperti itu. Nah, itu kan juga harus kita compare nih dari pertemuan yang sudah kita temui gitu ya, permasalahan yang sudah kita temui lalu ternyata hasilnya ada berapa persennya itu kan kita harus eh, menjabarkan ulang di dalam discussion gitu. Jadi di dalam discussion itu nanti kita mungkin bisa menuliskan dari data yang diperoleh ada 2% lokasi yang ada di Indonesia yang belum bisa atau yang belum memungkinkan untuk pengembangan digital marketing.
gitu. Terus di situ nanti kita mungkin juga bisa mengcompare dengan penelitian-penelitian yang lain. Kayak semisal ada penguatan, ada penelitian si A. Ternyata beliau juga meneliti mengenai digital marketing. Di penelitian beliau ternyata tidak cuma 2% nih. Ternyata beliau menemukan semisal 4% lokasi di wilayah A atau B. Nah, itu juga bisa kita jadikan untuk sitasi karena untuk menguatkan atau bisa untuk pendukung dari hasilnya kita tadi. Itu yang dijabarkan di dalam discussion-nya. Apa yang Bapak Ibu sudah tampilkan di result, tabel-tabelnya itu yang sudah ditampilkan, itu juga harus menjawab mengenai permasalahan yang ada di atas. Gitu, Bapak Ibu Krisnawati. Mbak, kalau tentang hipotesa itu kan bentuknya kan nggak persentase kan hasil Nggih, penelitian kita. nggih. Nah itu kan udah jelas tuh, misalnya ada pengaruhnya variabel 1 X1 dengan Y gitu, X2 dengan Y. Itu gimana? Apa kita jelaskan narasinya, terus sama didukung dengan penelitian yang terdahulu kan kalau persentasenya kan nggak ada. Iya, kalau hipotesa itu nanti masuk ke dalam introduction yang paling bawah, Ibu. Gitu, itu nanti masuk di dalam setelah HNY. Oh ini maaf, di saat HNY-nya. Jadi hipotesis itu nanti masuk di dalam HNY. Kalau semisal Bapak Ibu memiliki hipotesa atau hipotesis, nanti dimasukkannya di dalam HNY-nya ini. Begitu Ibu Yeni. Kalau penelitian itu bisa nggak berdasarkan dari perbandingan tadi presentasi aja, misalnya kan kita mengambil tentang keuangan negara APBN, misalnya kan APBN dari tentang belanja, misalnya kan tahun 2024 naik berapa persen itu bisa dipakai. Misalnya kalau untuk penelitian itu apakah harus hipotesa, apa harus kita cuman compare perbandingan presentasinya aja atau yang menggunakan metode yang lain gitu? Oke, kalau untuk penelitian biasanya kita kembali lagi, ini fokusnya mau kemana? Kalau original research harus ada data lapangan yang kita temui. Tapi kalau literatur review itu hanya membandingkan satu dengan yang lain, gitu kan, hanya mereview. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu fokusnya kemana. Kalau Bapak Ibu menggunakan original research, jadi kita bisa mengcompare data kita dengan data yang lain, itu boleh, itu juga bisa. Atau kalau enggak data yang lain itu untuk menguatkan data kita. Itu juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu literatur review, nanti beda lagi. Karena kan kalau literatur review, basic datanya itu kan kita cuman mereview gitu. Jadi hanya Dari data sekundernya aja yang Oke, diperoleh betul, gitu betul, kan. betul. Kalau misalnya kalau kita pakai metodologi kuantitatif kan pakai data primer yang kita Betul, olah gitu olah, kan. betul. Nah, ini kan saya kan dosen juga sebagai dosen mengajar di magister akuntansi kan. Oke. Kalau tesis itu kan rata-rata kan diperlukan hipotesa aja gitu kan. Nah, itu dari hasil hipotesa itulah kita narasikan gitu kan. Maksudnya ternyata hubungan itu nggak signifikan karena misalnya variabel X1 sama Y itu nggak signifikan karena Betul. dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya gitu kan. Itu disebutin aja di situ. Ya, betul. Nanti discussion-nya juga akan dijabarkan lebih lanjut juga tentang itu. Menulis jurnal. Biasanya Mbak Hanifah, Iya. ini kan kalau kita bikin di makalah ya, katakanlah kita bahasa Indonesianya lah gitu ya. Kalau how and why hipotesis ini kan kita mengatakan kalau saya kan di bidang penyakit tanaman, misalnya perlakuan satu atau perlakuan agensi hayati itu akan meningkatkan pertumbuhan dan menekan penyakit gitu. Kemudian hipotesis yang hipotesis H0-nya itu, kemudian H1-nya kebalikannya. Jadi penggunaan agensi hayati tidak meningkatkan pertumbuhan dan tidak menekan penyakit. Berarti kan kebalikannya ya, ada H0 Iya. dan H1-nya itu kan? Betul. Apakah sama begitu pemahamannya? Ya, kalau semisal Bapak Ibu pakainya hipotesis, nanti penulisan di dalam HNW-nya betul seperti itu. Tapi juga perlu diperhatikan kalau HNW itu kan berisikan juga tentang urgensi dan tujuan. Gitu. Jadi selain kita menjabarkan bagaimana hipotesis kita, gitu, itu juga harus ada tentang urgensi dan juga tujuan risetnya Bapak Ibu. Urgensinya seperti apa, tujuannya seperti apa. Gitu. Tapi kalau lebih enak memang di dalam HNY itu isinya kalau hipotesis itu kan tadi ada H0, H1 gitu nggih. Dan tadi kalau semisal Ibu mengatakan kalimat-kalimat tersebut itu bisa cocok juga masuk di what is known atau temuan masalah kayak gitu.
dugaan sementara kan itu hipotesis itu kan dugaan sementara gitu ya. Nggih. Dugaan Nah, sementara. ya, betul. Atau kalau enggak ini biar Iya. lebih enak saya coba share screen kan salah satu contoh nggih. Nah, di Oke. sini ada salah satu contoh penulisan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Novan, akan ada kerangka yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat anatomi. Nanti akan kami share di grup. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Contoh penulisannya. Nah, ini what is known, kalimat-kalimat positif. Semisal ini membahas tentang digital marketing. Contoh kalimat pertama adalah kita membahas tentang pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Jadi di sini kita menuliskan kalimat-kalimat positif mengenai pemasaran digital, mengenai bagaimana platform digital itu meningkatkan penjualan. Lalu di sini juga upaya pemasaran digital yang konsisten untuk UMKM. Nah, itu kita tulis di what is known. Lalu bedanya dengan what is unknown atau gapnya, banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, hal-hal tersebut itu kan adalah temuan kita di lapangan. Kita ingin mengusung digital marketing, ternyata banyak UMKM yang belum paham cara penggunaan QRIS atau mendaftar QRIS, misal seperti itu. Nah, lalu yang di dalam HNW-nya itu kita juga menuliskan nih urgensinya apa, solusi yang diberikan apa, tujuan penelitiannya apa. Urgensinya, penelitian ini penting karena digital marketing dapat meningkatkan. Penting karena dapat meningkatkan daya saing dari UMKM. Kenapa kok dibilang penting? Karena itu. Lalu, solusi yang ditawarkan, kita menawarkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing. Nah, dari urgensi dan solusi yang diberikan itu ada benang merahnya. Sama-sama untuk meningkatkan daya saing. Yang satu penting karena meningkatkan daya saing, yang satu penting karena pemasaran digitalnya, solusi yang diberikannya. Lalu tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Nah, itu masih sama. Nah, kalau untuk kita menuliskan hipotesa gitu ya Bapak Ibu, mungkin setelah tujuan ini kita bisa tuliskan hipotesa-hipotesa kita seperti apa. Gitu kalau Bapak Ibu mau memasukkan hipotesanya. Gitu. Tapi kan ada juga beberapa jurnal yang dari susunan itu introduction, lalu ada hipotesa sendiri atau kerangka berpikir sendiri gitu ya. Baru nanti dilanjut dengan metode, result dan lain-lain gitu. Seperti itu Ibu Krisnawati. Untuk penulisannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini di dalam kerangka anatomi ini mungkin kalau Bapak Ibu punya hipotesa bisa dituliskan secara tujuan riset gitu. Penulisan di dalam anatomi ini nggih. Tapi kalau saat besok penjabaran di dalam paper manuskrip secara utuh itu akan ada di introduction. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak, kalau kita bikin paper Scopus itu Mm-mm. cuman bisa review pustaka boleh gitu ya? Atau juga data primernya kita tadi kan tentang marketing, digital marketing banyak belum yang memenuhi digital marketing. Ya. Berarti kan kita kan melakukan wawancara atau kita ngasih data ke mereka gitu kan? Ya, karena di sini kan mengambilnya itu instrumennya menggunakan wawancara random sampling. Jadi kan kita tahu kalau kenapa ternyata ada kurangnya penggunaan alat atau belum efektif penggunaan alat digital karena kan kita dari wawancara itu, gitu Ibu. Kalau semisal dari literatur review itu kan isinya cuma compare, mengompar. Ya. Beda lagi, nggih. Berarti boleh ya kita pilih Boleh. metode Boleh. mana aja, nggak harus Boleh. kita pakai hipotesa gitu, boleh ya? Nggih. Boleh mana saja boleh. Cuma nanti besok saat submit juga kita harus menyesuaikan gitu dengan apa kita pilih metode apa yang Itu Mbak Nipa, iya Bapak Hasbi, ini kan minta 4 sampai 5 kalimat ya. betul. Itu boleh lebih dari itu atau memang harus segitu? 4 sampai 5 kalimat saja. 4 sampai Itu kan 5. tergantung misalkan tuntutan juga ya template. Misalkan ada yang minta 6.000. Di jurnal-jurnal Oke. Indonesia itu 6.000. Iya, Jadi 6.000. apakah dengan 4-5 kalimat ini Nah, ini nanti bisa mencapai 6.000? penjabarannya saat digital writing, Bapak. Jadi kalimat utama kita hanya 4 sampai 5 kalimat, tapi itu nanti dia bisa menjadi
4 sampai 5 paragraf. Oh, enggak satu kalimat bisa 3 paragraf enggak. Satu kalimat, satu paragraf aja. Satu kalimat paragraf. Nah, itu saya pikir kalau satu kalimat satu paragraf Terlalu bisa sedikit kurang gitu, dari nggih. 3.000, paling 5 halaman Oh, kemungkinan ya. Tapi enggak ya, tergantung tergantung juga rujukan, saat kita memasukkan referensi. citasinya, nggih, Ya itu. referensinya, betul. Tapi memang Biasanya untuk sementara pelatihan ini aja ya 4 sampai 5 kalimat aja 4 ya. sampai 5 kalimat Saya saja udah sudah. sesuai dengan instruksi 4 sampai ke 5 kalimat. Baik, Bapak. Nanti saya cek. Mbak, ini untuk hipotesisnya ini atau how Oke. and why ini, Mm-mm. apakah biasanya formatnya sama dengan jurnal-jurnal Indonesia gitu? Untuk format Apakah itu Jam ada belajar tuh. apa eh, dengan narasi gitu? Ih, Kalau kita kan biasanya ya kalau yang ada saya lihat tuh poin-poin misalnya gitu ya. ada Hanul, Hanul, Hanul begini, kemudian satunya begini, terus diberikan beberapa buah yang berlawanan begitu. Nah, apakah Oke. di dalam jurnal Scopus ini itu tidak disebutkan seperti itu? Apakah hanya berupa narasi saja dibandingkan gitu? Biasanya memang Kan berupa kan narasi kita tetap saja, Ibu. membandingkan positif negatif juga kan? Ya, tapi biasanya memang untuk di jurnal Scopus berupa narasi, malah tidak ada poin Narasi. itu nggak ada. Oke, betul. Mendadak kayak Hanul H1 gitu. Nggak ada, betul Ibu. Berarti Hmm. lebih sederhana karena kita baru, jadi kayaknya bingung gitu loh, Mbak. Saya Oke. juga masih bingung bikin Scopus itu masih bingung karena selama saya melakukan penelitian mengajarkan ke mahasiswa itu kayak seperti hipotesa, Mhm. mencupliknya itu kan saya masukkan ke Sinta 2 itu katanya cuma 5.000 kata aja. Terus juga mencuplik dia teorinya itu tuh saya pikir kan teori banyak kita ambil satu itu ada misalnya teori kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak gitu kan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Nah, itu Oke. nanti saya pikir kan seperti itu kita ambil misalnya dari Alex gitu kan. Nah, Ya, tapi pas saya lihat itu udah saya pelajarin tuh loh Mbak, ada juga banyak banyak penelitian yang dari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi satu baris itu bisa ada beberapa referensi yang kita masukkan ya gitu ya Mbak ya. iya benar-benar. Jadi kenapa kok atau gini aja untuk Bapak Ibu yang punya hipotesa gitu, nggih. Kalau nanti pusing gitu, nggih, bingung, mending Bapak Ibu ikutin apa yang ada di anatomi ini aja. Jadi untuk ONY silahkan dituliskan urgensinya, lalu solusi yang diberikan dan tujuan risetnya gitu. Untuk penjabaran besok di digital writing itu akan lebih enak gitu karena satu anatomi ini nanti akan jadi satu paper saat besok kita penjabaran di digital writing. Betul yang dikatakan Ibu Yeni tadi, ada penambahan citasi-citasi seperti itu. Gitu Berarti ini Ibu. nanti dikasih ke kita ya Pak di share ya Mbak ya. Untuk ini nggih nanti kita share. Ya. Oke, Ini nanti makasih kita banyak ya Mbak ya. sama-sama Ibu. Ibu Rahmi silahkan. Bagaimana ada pertanyaan? Ya, izin Mbak. Nggih, Eh, izin sebelumnya kan ini mungkin agak mundur sedikit pembahasannya ke judul, tapi berkaitan gitu. nggih, bagaimana Ibu? Jadi kan gini saya melakukan SLR. Nggih. Nah, SLR itu sebelumnya waktu diskusi awal saya cerita belum selesai. Cuman saya memberikan gambaran bahwa saya sedang melakukan SLR itu untuk Smart Campus. Nah, tapi ketika saya diskusi sama Prof, eh, saya belum memetakan hasil penelitian ke Smart Campusnya gitu. Oke. Nah, namun di judul itu ada Smart Campusnya, cuman judulnya itu menuju Smart Campus Peduli Kesehatan Mental. Nah, isi SLR-nya itu hanya menjawab teknologinya apa, tujuan teknologinya apa, kaitannya dengan kampus bagaimana, dan critical success factor-nya apa. Nah, kalau ini kita membuat introduction, itu kan kalau secara umum mungkin saya bisa bahas terkait dengan kesehatan mentalnya. Nah, eh, apakah bisa apakah Smart Campusnya ini yang ada di judul itu menjadi pembahasan pokok dalam penulisan atau boleh saya bikin juga di introduction-nya tapi bukan sebagai
Pembahasan poin hal inti. utama isi papernya hanya sebagai pendukung aja gitu. Karena kan Bisa. konteksnya masih di kampus, kesehatan mental di Nggih, kampus nggih, gitu. nggih. Iya, Ibu. Nah, itu bagaimana, Mbak? Oke, untuk yang tadi kesehatan mental di kampus, konteksnya yang apa Bu tadi? Maaf, smart Iya, Smart Campus. Jadi smart judul campus. Oke, Nggih, itu nanti bisa kalau semisal Ibu mau bahas di introduction, tapi tidak menjadi pokok bahasan utama, karena kan tadi yang Ibu highlight adalah kesehatan mentalnya dulu. Begitu nggih? ya. Ya, itu bisa nanti dibahas di introduction-nya. Sama seperti yang saya bahas di introduction ini, Ibu. Ini nggak cuma melulu membahas tentang digital marketingnya juga. Tapi kita juga di sini memasukkan tentang bagaimana pemasaran digital untuk mendukung dan UMKM gitu. Jadi kita nggak cuma meng-highlight tentang digital marketingnya, tapi juga meng-highlight tentang UMKM-nya. Atau membahas, ada pembahasan tentang UMKM-nya. Bagaimana cara meningkatkannya, kayak gitu. Itu juga bisa, Ibu. Berarti boleh ya, walaupun sebenarnya isi SLR-nya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Smart Campus. Cuma lingkungannya kampus gitu aja. Nggak apa-apa, Oke. berarti saya Atau masukin mungkin gitu. nanti bisa dimasukkan bukan pembahasan referensi mengenai smart campus itu. Gitu. Jadi kan kalau kita membahas di introduction mengenai smart campus, otomatis mungkin kalau kita hanya mengutarakan apa kalimat dari kita tanpa ada pendukung orang lain itu kan juga kurang deh, Bu. Jadi mungkin Ibu juga bisa menambahkan referensi mengenai smart campusnya itu untuk di bagian introduction mensitasi untuk mendukungnya Oh, gitu. jadi boleh walaupun bentuk Smart Campusnya itu hanya dukungan citasi aja tanpa ada kaitannya dengan isi sebenarnya dari papernya. Bisa Ibu. Karena untuk Oke, mendukung temuan yang bukan teman, untuk mendukung omongan kita mengenai smart campus yang ada di introduction. oke, siap. Makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Bapak Denny, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Oke, Mbak Iva. selamat malam Bapak. Mohon maaf, saya agak slow respon ya, Oke, karena memang nggak saya ini apa-apa Bapak. posisinya sebagai pengamat aja di dalam acara online training ini, Bu. Oke, Karena saya bukan dosen itu ya. aja. Eh, tapi punten nanti dalam sisi pendalaman mungkin saya lebih banyak ke depannya apa ya, japri atau diskusi sharing lah dengan Pak Hanifah atau Mas Ovan. Oke, siap Bapak. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan Scopus. Scopus ini barang baru buat saya lah. Nah, Mas baru kenal juga Mas online ini. Oke. Sama apakah publikasi jurnalis Scopus itu harus berbasis survei, penelitian survei, riset, atau boleh bisa review atau misalnya apa ya, kajian literatur saja. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau bicara tentang hipotesis tadi kan berarti kan lebih cenderung penelitian itu penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Iya. Ya. Tetapi bukan berarti di Scopus itu kan juga bisa hasil penelitian kualitatif kan misalnya Betul, gitu. betul. Ya. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan, dua hal itu aja. Terima kasih. Oke, siap Bapak Denny. Betul Bapak. Untuk di Scopus itu nggak cuman research artikel. Itu kita juga ada yang namanya review artikel. Jadi di Scopus itu menerima banyak ya Bapak Ibu, review artikel, original research, lalu ada conference proceeding, ada buku juga bahkan gitu. Jadi semua hal itu bisa masuk ke Scopus. Lalu yang kedua, memang nggak melulu hanya kuantitatif. Kita menggunakan metode mixed method pun bisa, dengan metode kualitatif pun bisa. Gitu Bapak. Jadi tergantung dengan penelitian kita. Kita membawa penelitian itu seperti apa, lalu kalau semisal ternyata kita hanya, oke Mbak, saya mau coba-coba masuk ke Scopus SLR atau literatur review gitu, nggih. Itu juga bisa. Nanti kita sesuaikan saat kita mau mensubmit. Kita sesuaikan optionnya itu kita mensubmit apa. Jenisnya yang kita submit itu apa. Kayak gitu. Bisa semua Bapak Denny. Eh, Satu lagi Mbak, ada yang lupa. Nggih. Apakah dari sisi tulisan kita itu harus ada kebaruan atau inovasi atau tidak ada tuntutan itu? Dan syarat terpenting apa yang tulisan kita itu kira-kira
bisa dimuat itu di Scopus? Apakah karena yang menjadi basisnya karena dia bayar misalnya, Oke. ataukah memang tulisannya memang bagus dua-duanya, atau salah satunya itu aspek itu yang paling memungkinkan kita tulisannya bisa Masuk. dimuat di Scopus? Oke, Bapak. Kalau untuk solusi kebaruan memang kalau bisa harus ada, nggih, karena di dalam HNY itu pun juga kita harus menuliskan penawaran kebaruan research kita seperti apa. Gitu. Lalu kalau semisal Bapak menanyakan harus yang berbayar atau tidak, atau tulisan yang seperti apa yang bisa masuk gitu, nggih. Asalkan pembahasannya Bapak tidak meluber kemana-mana gitu, nggih, fokus kepada variabel yang Bapak teliti, itu biasanya nanti skup pembahasannya tentang fokus penelitian itu yang menjadi sorotan. Isinya itu seperti apa. Jadi kalau misal nih, kita membahas tentang digital marketing, ya udah fokusnya kita mau meningkatkan penjualan. Ya udah kita fokusnya pembahasannya di situ aja. Jangan melebar kemana-mana. Jangan jadi bias kemana-mana kayak gitu. Jadi fokuskan ke satu penelitian itu dan kita bahas secara detail. Biasanya seperti itu. Lalu kalau untuk berbayar atau tidak, itu nanti kembali lagi. Dalam prosesnya itu sama saja. Jurnal yang berbayar dan jurnal yang tidak berbayar, itu prosesnya sama. Memang itu kembali ke dalam pembahasan yang ada di dalam artikel kita. Gitu. Dan juga terkadang untuk keberhasilan dimuat itu juga dilihat dari skupnya. Skup antara yang kita tulis dengan skup jurnalnya itu sinkron, itu sama gitu. Dan scoop itu memang benar-benar scoop yang kita lihat dari homepage ada penjabaran MN scoop gitu nggih. Jadi nggak yang semisal kita lihat di Scopus dia jurnal, oh benar ini jurnal education. Tapi kita lupa nih membahas bukan membahas, melihat di homepage-nya education yang seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena biasanya itu ada penjabaran mengenai spesifikasi scoop. Nah, itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi masuk atau tidaknya juga, Bapak. Gitu. Seperti itu, Bapak Oke, Ibu. terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak, saya lanjutkan, nggih. Nah, untuk penulisannya, Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya sudah menjabarkan nih dari what is known sampai conclusion gitu, nggih. Nah, di sini ada mungkin saran, nggih. Saran dari kami, Bapak Ibu harus mulai menulis dari mana dulu. Nah, kalau introduction di dalam kerangka, introduction itu dia terdiri dari 3 hal. Di dalam kerangka yang nanti akan kami bagikan, nggih. Introduction itu berisikan what is known, unknown, dan juga who and why. Nah, introduction ini biasanya bagian yang paling sulit, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa nih mengerjakan terakhir. Bapak Ibu bisa mulai dulu dari metode. Kenapa kok dari metode? Karena di metode itu kan hanya berisikan mengenai riset desainnya kita seperti apa, populasi sampel, instrumen, dan analisis. Otomatis kan kalau kita sudah melakukan penelitian, data-data ini kita sudah kantongi. Jadi kita nggak perlu pusing memikirkan atau nggak perlu pusing nyari gitu, nggih. Silahkan nanti dimulai dulu dari metode. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa mulai dari atau meneruskan ke result discussion. Sama seperti metode, otomatis kan kita sudah menemukan hasilnya, nggih. Sudah tahu hasilnya dan akan membawa dia ke discussion yang seperti apa, gitu. Terakhir conclusion. Conclusion kan kalau kita udah tahu hasil, kita juga pasti sudah menemukan bagaimana kesimpulan dari penelitian. Baru nanti kita bawa ke introduction. Baru Bapak Ibu bisa mengerjakan bagian introduction. Gitu. Jadi mungkin ini bisa digunakan, nggih, saran dari kami ini. Kerjakan dulu dari metode, result discussion, conclusion, baru introduction. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Eh, jadi kita pertama kali apa tadi bisa ditampilkan lagi tadi itu Mbak gambar Metode yang dulu. metode. Ya, Jadi berarti kita sebelum kita ini metode, berarti kan kita materinya harus tahu dulu kan materi atau judulnya gitu kan, permasalahannya gitu. metode itu kan dia Permasalahan gimana Ibu? kan kita melakukan penelitian ini atau penulisan makalah ini atau artikel ini kan kita harus tahu ya, tentu saja kita harus tahu judul dulu kan, atau ya judul lah dulu ya, judul atau materinya nanti bisa di
ada orang Ari lagi ininya sehingga judulnya bisa sesuai. Nah, jadi materinya dulu atau judulnya dulu, kemudian baru metodenya. Kemudian Ya, baru itu nanti bisa. hasil dan diskusi. Kemudian Nggih, betul. kesimpulan baru, kemudian baru introduction-nya, Betul, pembukaan betul. gitu ya, Betul, betul. pendahuluannya gitu ya. Nah, Betul, di dalam betul. pendahuluan tadi sesuai dengan penjelasan yang apa tadi What is known? ada anatomi tadi. Nah, itu kan tadi ya, what is known, jadi apa yang kita ketahui, kemudian what is unknown, apa yang tidak Betul. kita ketahui atau yang kebalikannya. Heeh. Dan Oh, and why? hipotesis tadi. Nah, berarti itu ya. Ya, betul, betul, betul. Jadi itu tahap penulisan begitu maksudnya ya. Tahap pengerjaan Bapak Eh, Ibu untuk mengerjakan tahap anatomi ini. pekerjaan. Betul, betul. Supaya tidak stagnan di introduction gitu. Jadi kita tulis dulu apa yang kita tahu. Metode itu kan pasti kita sudah mengetahui tentang desainnya, populasi sampel instruction, instrumennya gitu ya. Jadi kita kerjakan yang apa yang kita sudah tahu dulu, baru kita kerjakan introduction-nya gitu. Jadi untuk pengerjaannya nanti Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom sebelah kanan ini, nggih. Jadi untuk kolom sebelah kiri ini hanya berisikan tentang soalnya, jawabannya silahkan nanti Bapak Ibu bisa tulis di sebelah kanan. Dan untuk result, Bapak Ibu perlu diperhatikan, nggih. Untuk penulisan result di dalam anatomi ini silahkan hanya tuliskan tentang keterangannya saja. Semisal nih Bapak Ibu ada tabel. Silahkan tuliskan keterangan tabelnya saja. Nggak usah tabelnya juga di copy paste dimasukkan ke dalam kotaan ini. Jadi penulisannya hanya seperti ini. Tabel 1 tentang hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data X gitu. Nah, cuman kayak gini aja yang dimasukkan. Kalau ternyata Bapak Ibu menggunakan kualitatif gitu nggih, hasilnya hasil wawancara kayak gitu nggih. Silahkan dituliskan hasil wawancara singkatnya saja. Hasil wawancara dengan informan X mengenai bla bla bla. Nah, kayak gitu. Hanya dituliskan singkat secara singkatnya saja untuk di anatomi ini. Begitu nggih Bapak Ibu. Lalu untuk di anatomi ini jangan sampai ada sitasi. Jadi pure kalimat dari Bapak Ibu. Dari introduction sampai conclusion nggak ada yang namanya sitasi. Begitu. Ada pertanyaan? Jadi Oke, ini maksudnya Bu tabel Hanifah. ini tahap-tahap kita melakukan pendataan lah gitu maksudnya Mbak ya. Tahap yang mana? Yang mana Ibu? Ya kan ini ada tabel nih. Jadi berarti ini tahap-tahap kita untuk membuat artikel ini kan maksudnya. Tabel, Jadi bukan, kira-kira bukan. kita Oh, kumpulkan tabel keseluruhan ini. ya. Iya, betul. Kalau Berarti kan tabel kita keseluruhan ini. Iya. kita pilih dulu atau kita tulis dulu apa-apa yang kita ketahui begitu seperti ini. Mm-mm. Kemudian nanti baru kita jabarkan dalam narasi semuanya. Betul, betul, betul. Besok di dalam digital writing akan kita jadikan kerangka ini satu paper utuh. Gitu. Ya, Jadi kerangka istilahnya ya. ini pondasinya dulu. Gitu. Kerangka ya. Gimana Oke. Bapak Hasbi? Ya, Bu Hanifah, ini kan kadang-kadang di penelitian kita itu ada eh, ada 2 atau 3 persoalan, ada 3 rumusan masalah. Nah, itu nanti wawancara untuk rumusan salah satu, wawancara untuk rumusan masalah 2, wawancara rumusan masalah 3, atau Oke. kita ambil satu saja. Karena Tergantung kan Bapak. di judul misalkan Oke. kaitan dengan, ya, intinya judul itu kan bagaimana kepemimpinan pendidikan terhadap pesantren itu meningkatkan. Ini misalkan. Nah, itu kan dari satu judul itu dikembangkan jadi 2 persoalan. Oke. Atau gimana ya enaknya? Atau cukup di satu saja hasil wawancara. Kan wawancara Oke. juga kan banyak orangnya, Betul, betul. hasil Jadi gini, wawancaranya. kita Nah, itu ambil gimana? rumusan masalah yang signifikan dengan judul aja. Berarti yang poin judul itu ya, itu masalah utamanya ya. Oke, Nah, betul. kemudian diwawancara, banyak orang kan yang diwawancara. Nah, itu Betul, betul. dikutip semua. Boleh Bapak kutip
semua atau kita cari yang inti pokok dari permasalahan. Gitu. Kayak semisal ada 5 informan yang kita wawancarai. Dari kelima informan ini saat kita wawancari kok ternyata hanya 3 yang saya kira ini sangat menjawab permasalahan dengan dari penelitian ini gitu nih. Bapak mau menuliskan cuma 3 ini juga bisa. Tapi nanti disebutkannya tetap ada 5 informan. Gitu di dalam metodenya. Oke, wawancara melalui 5 gitu. Kalau Nggih. misalkan misalnya wawancaranya kan ada guru 6 orang, kepala sekolah, kemudian siswa sekian Mm-mm. orang, menurut Nggih. siswa, menurut guru, atau dipisahin atau semuanya gabung. Enaknya Dipisah boleh, dijabarkan jadi boleh ya. satu juga boleh, nggih. Karena kan kalau biasanya juga tabel lampiran itu biasanya nggak tercantum, nggih. Jadi memang hanya benar-benar tabel dari hasil. Kalau semisal di dalam result itu kita mau menunjukkan wawancaranya gitu, nggih. Hasil wawancaranya memang dari semua responden yang dapat menjawab tentang permasalahan-permasalahan itu tadi, Pak. Gitu. Jadi kalau semisal dari keseluruhan responden ternyata yang bisa menjawab itu cuma 3, kita mau bahas di result discussionnya tentang 3 itu tok ya nggak masalah. Tapi di metode kita jabarkan kalau kita ada beberapa populasi dan sampel kayak gitu. Seperti itu Bapak Hasbi. Oke, termasuk dari tabel juga ya. Nggih, Tabel dari hasil wawancara dokumentasi kita buat yang tampil hasil penelitian kualitatif seperti boleh ini. kalau Bapak mau membuatkan tabel untuk di resultnya. Saya udah kirim lah Boleh. pokoknya. Mohon Oke. koreksi. Coba nanti kami buka Oke, di terima Bapak. kasih. Nggih. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Aman Bapak Ibu? Mbak, Mbak, ini tadi discussion ini tadi kan kita oh bukan di how do they decide feel like oh ya di diskusi tadi kan biasanya kita membandingkan hasil yang kita dapatkan dan kita berikan data pendukung yang dari hasil penelitian orang lain yang kira-kira mendukung hasil kita. Ya, di Nah, kemudian di discussion. sini Nggih. katanya menjawab permasalahan sesuai dengan hasil. Jadi maksudnya di sini eh, hasil yang sudah kita dapatkan itu menjawab tujuan yang kita penelitian kita tadi berarti gitu ya Menjawab maksudnya. tentang permasalahan atau gap yang sudah kita tuliskan di nomor 2 tadi. Gap menjawab gap tadi ya. Betul. Oh, misalnya tadi ada yang positif dan ada yang negatif, nah itu untuk mengisi itu Negatifnya. jadi di situ discussion. Betul ini Eh, di kolom ini. nah berarti kita itu dari apa yang kita pikirkan begitu ininya. Bukan Apanya Ibu? dari data orang lain, kita bukan citasi gitu. Berarti kan katakan misalnya seperti tadi kalau saya kan orang apa protection plan protection gitu kan perlindungan tanaman. Mm-mm. Nah, ini kan menggunakan katakanlah agensi hayati untuk meningkatkan untuk mengendalikan penyakit dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kan itu tujuannya. Nggih, Nah, nggih. sekarang ternyata saya temukan bakteri-bakteri yang ternyata mampu untuk mengendalikan penyakit dan meningkatkan pertumbuhan. Yang tadinya mungkin orang lain juga menemukan itu, tetapi mungkin dia menggunakan bakteri-bakteri atau agensi-agensi hayati yang lain. Nah, sekarang Ya, saya temukan lagi ada sesuatu yang katakanlah mungkin baru atau yang ya katakanlah baru lah ya. Kalau yang saya temukan berarti kan belum tentu sama ya, walaupun mungkin namanya sama, tapi pasti di mana dia berada ya, perbedaan tempat, waktu, dan itu akan ya. membedakan Nah, nantinya kan. nggih. Tapi itu juga kita harus lihat dari permasalahannya Ibu. Kayak semisal nih kita mau meningkatkan Hmm. tentang tadi sumber daya tanaman itu ada kendala nggak? Kendalanya apa? Nah, itu juga yang harus terjawab di discussion. Kalau misal Ibu ada, pasti kan menemukan kendala, nggih. Gap itu kan adalah permasalahan atau kendala yang kita temukan di saat penelitian. Gitu. Di saat penelitian. Kendala itu kan sebelum kita melakukan penelitian itunya Gini, kan gini, gini, gap gini. gap itu sebelum penelitian Contoh ya. ini, contohnya aja, nggih. Langsung kita ke contoh. Gap itu berisikan Hmm. nih. Banyak UMKM yang belum memahami cara penggunaan alat digital secara efektif. Nah,
Ini kita Hmm. bisa menuliskan ini karena kita sudah melakukan penelitian, gitu kan? Kita nggak mungkin kalau belum kita melakukan penelitian kita tahu ternyata banyak UMKM yang belum memahami atau banyak UMKM yang ternyata tidak bisa menggunakan. Nah, itu kan kita berbasis pada penelitian, permasalahan-permasalahan yang kita temui saat penelitian. Terus yang kedua, UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas untuk menjalankan strategi pemasaran digital. Nah, ini juga kan ini ada karena kita sudah melakukan research, kita sudah menemukan di saat penelitian ternyata ada keterbatasan sumber daya manusia. Hal itu yang tidak bisa mereka lakukan untuk efektivitas alat digital atau efektivitas strategi pemasaran digitalnya, kayak gitu. Terus, selanjutnya, banyak UMKM yang menggunakan strategi pemasaran digital kurang sesuai dengan karakteristik target pasar. Nah, itu kan juga ini basicnya dari penelitian. Kita sudah meneliti dan menemukan, oh ternyata dia kurang sesuai nih karakteristiknya. Ternyata alatnya apa strategi yang dia lakukan kok melenceng dari pasar targetnya mereka. Nah, itu kan juga basicnya dari apa yang kita temui. Gitu. Jadi kalau semisal Ibu meneliti tentang pencegahan apa Bu tadi? Maaf, Penyakit ya, pencegahan penyakit dalam pemanfaatan ya tumbuhan gitu ya. mengendalikan penyakit dan meningkatkan Nah, pertumbuhan. nah, untuk pengendalian penyakit eh, pertumbuhan tanaman itu kita menemukan permasalahan apa untuk mengendalikan itu. Ternyata ada untuk pengendalian itu obat yang digunakan mahal. Nah, itu kan salah satu Hmm. permasalahan yang kita Ya. temukan saat penelitian. Nah, itu adalah gapnya. Itu yang nanti harus terjawab di discussion. Gitu. Kenapa kok di sini belum banyak, kenapa kok di sini dia belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif? Nah, di discussion-nya kita sebutkan dengan adanya pelatihan lokakarya tentang penggunaan alat digital, termasuk SEO, analitik, dan media sosial dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja alat. Jadi kita memberikan jawaban tentang permasalahannya berdasarkan dari hasil penelitian. Di permasalahan kita menemukan banyak UMKM yang belum memahami cara penggunaan alatnya. Oh, oke. Berarti untuk meningkatkan atau mengurangi hal tersebut karena kurangnya pemahaman penggunaan alat, kita harus adanya pelatihan dan lokal karya tentang penggunaan alat. Gitu. Jadi isi Eh, discussion itu seperti itu. Oh, biasanya ini Mbak, oh, kalau kita membuat pendahuluan kan itu Mhm, uraian secara umum gitu untuk mhm, pendahuluan gitu ya. mhm. Eh, ini kan menjelaskan tentang kendala dan penelitian ini biasanya kita akan membuat gambar secara umum, katakan misalnya penyakit layu bakteri menjadi masalah utama pada pertanian tanaman ini. Kemudian Mhm. pengendalian yang sudah dilakukan ini ternyata ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Nah, sekarang ada sebagai alternatifnya ada solusinya menggunakan agensia ini. Nah, Kemudian kita sebutkan mungkin ada satu atau dua peneliti yang punya dari penelitian ini ternyata bisa jenis ini meningkatkan pertumbuhan, bisa meningkatkan penyakit. Nah, itu kan masalah sebetulnya gitu, Mbak. Nah, ya, itu kan di dalam pendahuluan. nah beda lagi. Kalau Nanti kalau yang Ibu kalau ini sebutkan diskusi, sebagai penemuan itu nanti malah di hmm, discussion itu. Gitu. Jadi pendahuluan itu isinya tentang ini, Bu. How and why, what is known ini. Jadi penjabaran hmm, positif tadi, hmm. permasalahan, dan juga tentang how and why-nya, urgensi, solusi, dan juga tujuan. Nah, itu ada di pendahuluan atau introduction. Ketiga hal ini masuk ke introduction. Gitu. Itu. Oh, iya. Eh, jadi biasanya kan kita di dalam kalau ya apa Scopusnya itu yang berbahasa Inggris inilah mereka kan tidak mau berulang-ulang kita menyebutnya gitu ya. Nah, nanti kalau kita sebutkan di pendahuluan ada kendalanya tadi atau gapnya tadi atau masalahnya tadi, kemudian nanti di diskusi kita ulang lagi atau mungkin kalimatnya Bukan kita diganti. ulang, Bagaimana? tapi kita jawab. Bukan kita ulang, tapi kita jawab. Hmm, Gitu. Jadi eh, kita yang memberikan solusi. di
di pendahuluan tadi kita menyatakan gitu ya, Permasalahan, betul. diskusi, kita Mm-mm. menjawab, Betul. menjawab. Gitu. Oke, menjawab masalah ya, Ya, betul. menjawab masalah. Kalau pendahuluan eh, ada pendahuluan, pernyataan ya, ada pendahuluan, pernyataan masalah, Betul, betul, betul. pernyataan masalah. Ini nanti mungkin contoh dan juga template-nya akan kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengcompare atau melihat bagaimana introduction dan lain-lain itu diisi. Gitu. Oke, oke, thank you. Dia Kemudian Sudah conclusion. dikirimkan Mas Novan juga Bapak Ibu mengenai anatomi dan juga contohnya. Oke, bisa kalau semisal Bapak Ibu mau mengcompare gitu ya atau mau Ya, memahaminya ya, ya lebih perlu. lanjut. Ya, penting-penting sekali itu contohnya. Jadi bisa kita bayang-bayangkan gimana kira-kira gitu ya, kita bandingkan, Betul, betul. memberikan Oke, memberikan lalu wawasan selanjutnya lah gitu Bapak ya. Ibu, ya betul. Selanjutnya nanti kalau sudah kita saat Bapak Ibu mengerjakan gitu, nggih, di bagian halaman pertama ini kan ada abstrak. Silahkan nanti dilompati, masuk saja langsung ke body of papernya, dituliskan title dan juga keywordnya, lalu dituliskan untuk anatominya. Kalau semisal Bapak Ibu mau dikoreksi, bisa dikirimkan ke saya atau Mas Novan. Seperti itu, nggih. Bu Hanifah mau Oke. tanya, Silahkan Bapak. kalau dalam penyusunan ini kita selesaikan dulu bahasa Indonesianya atau langsung diterjemahin Lebih bahasa enaknya Inggris? bahasa Indonesia dulu, biar tahu salahnya di mana. Bahasa Indonesia sampai jadi full, Oke, baru baru nanti diterjemahin. betul. Di penyusunan digital writing pun kita juga menyarankan lebih enaknya pakai bahasa Indonesia dulu. Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baru nanti setelah selesai semuanya gitu, nggih, baru kita translate ke bahasa Inggris. Kan Begitu. nanti kalau sitasi-sitasi itu yang pakai Mendeley itu kalau Hmm? pakai bahasa Indonesia Mm-mm. Aman nggak ngaruh saja. ya? Aman saja, Pak. Aman. Cuma nanti saat translate jangan sampai menyentuh sitasi. Nah, itu besok juga akan kami ajarkan caranya. Bagaimana tricks and tipsnya gitu. Maksudnya gimana? Kurang jelas, Bu Hanifah. Jadi saat mentranslate itu jangan sampai, semisal Bapak ngeblok gitu, nggih, jangan sampai Hmm? kena sitasinya. Kayak semisal, bentar saya ada file enggak ya? Oh, jangan kena sitasinya. Betul, betul. Jangan sampai kena sitasinya. Waduh, ternyata tidak ada Bapak Ibu. Oh ini. Jadi saat Bapak Ibu ngeblok untuk mentranslate itu jangan sampai kena sitasi. Kayak semisal nih di introduction nih yang banyak sitasinya gitu, nggih. Nah, untuk mentranslate jangan sampai ini kena. Jadi cuma sampai sini aja untuk kita translate gitu. Takutnya nanti ada sitasi-sitasi yang dia berubah menjadi manual, tidak digital lagi. Gitu Bapak Hasbi. Oke, terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau mau dieksekusi langsung Bapak Ibu? Oke, jika Oke, langsung aja enggak apa-apa. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Mas Novan. Apakah Mas Novan ada? Oh, ternyata tidak ada nih Bapak Ibu. Berarti saya yang harus menutup ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau semisal saat penjelasan saya kurang bagus atau ternyata belibet gitu, nggih. Kalau Bapak Ibu ada kendala dan juga mau dikoreksi, silahkan nanti bisa dikirimkan ke saya ataupun Mas Novan. Jangan lupa dikasih nama dan judulnya, nggih, Bapak Ibu, yang di atas gitu. Untuk malam hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan. Bagi chat Bapak Ibu yang saya dan Mas Novan belum balas, mohon maaf Bapak Ibu bisa dikirimkan ulang karena sering tertimbun gitu, nggih. Jadi silahkan dikirimkan ulang. Untuk malam hari ini, apakah berkenan untuk sesi foto lagi Bapak Ibu, dokumentasi? Kita open cam dulu ya. Buka kameranya Bapak Ibu terlebih dahulu. Kita dokumentasikan malam hari ini.
Oke. Ada lagi yang Bapak Ibu yang ingin open cam? Oke, saya tunggu. Ya, saya maaf off cam aja. Nggak apa-apa Ibu. Tapi Oke. udah ada fotonya. Iya. Baik, akan saya hitung ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga akan saya capture. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya malam hari ini gitu nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan anatominya. Kalau ada kendala atau kesulitan bisa langsung tanyakan di grup atau japri saya dan Mas Novan. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak salah kata, mungkin ada kekurangan saat menjelaskan. Saya tutup untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat beristirahat Makasih, Bapak Mbak. Ibu. Terima Nggih. kasih, Makasih banyak, Mbak. Mbak Hanifa. Nggih, Bapak. Terima kasih, Mbak. Nggih, Ibu. Selamat beristirahat. Izin menutup Zoom pada malam hari ini. Oke, oke, thank you.